Muhammadin fil awwalin salli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil akhirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Dan kesalahan kami, ampunkan dosa dan kesalahan ibu bapak kami, ampunkan dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Kami harap ya Allah, moga acara ini Engkau berkahi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bersujud, perkenankan kami berdoa, perkenankan kami bersyukur dan menyembah kepadamu. Seperti ini bukan hanya sebagai sebatas mitra dari pemerintah, tetapi hendaknya kita bisa berbagi tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, yang memang harus kita mulai dari hal yang terkecil terlebih dahulu, dari keluarga ke keluarga, mungkin setelah itu baru bisa membentuk kelompok berserta sawi dan segala macam. Nah, harapan kita semua dengan adanya gerakan lomba-gerakan seperti ini bisa untuk menjadi motivasi bagi negara-negara sekitar maupun bagi penggerak bangsa di sekitar untuk bisa lebih menghayati, untuk bisa lebih mengimplementasikan. Supaya kita berharap kontribusi daripada PKK itu hendaknya betul-betul menjadi penentu dalam pencapaian upaya-upaya penuntasan persoalan-persoalan kesehatan, persoalan-persoalan ekonomi maupun persoalan-persoalan pendidikan. Kami berharap mudah-mudahan Ibu beserta rombongan dalam keadaan sehat selalu sampai selesai kegiatan penilaian gerakan PKK di Kabupaten Pesisir Selatan. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bahwa penilaian PKK merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh tim penggerak PKK Sumatera Barat. Hal ini sesuai dengan program kerja tim penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan. Kami terlebih dahulu juga melakukan penilaian gerakan PKK tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun ini penilaian dipusatkan pada satu nagari dengan 5 jenis lomba, yaitu bidang administrasi, Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, dan Pokja 4. Alhamdulillah, Nagari Ampang Kulai Selatan, Kecamatan Koto 11 Tarusan, terpilih sebagai pemenang pertama Lomba Gerakan PKK tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam penilaian ini ada 5 kategori yang akan dinilai, sudah diketahui bersama. Telah kita sepakati bersama bahwa berada pada satu lokasi nagari atau kelurahan atau desa, di mana dalam 3 tahun terakhir bukanlah pemenang lomba gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat, serta berpedoman pada hasil Rakernas 9 PKK tahun 2022. Di mana penilaian yang akan kita lakukan, pertama penilaian lomba tertib administrasi PKK. Administrasi PKK merupakan tolak ukur kesuksesan untuk mengetahui apakah 10 program pokok PKK telah direalisasikan dan terpublikasi kepada masyarakat luas melalui media sosial, baik cetak maupun elektronik. Kedua, penilaian lomba atau lomba pola asuh anak dan remaja. Ketiga, penilaian atau lomba usaha peningkatan pendapatan keluarga UP2K PKK dan vlog produk. Keempat, penilaian atau lomba kawasan amalkan dan kukuhkan halaman asri teratur indah dan nyamannya. Aku hatinya PKK. Kelima, penilaian atau lomba PHBS Plus. Selanjutnya, demi percepatan terwujudnya keluarga sehat gagah bencana di Sumatera Barat akan dibentuk satu nagari model keluarga sehat, tangguh dan tanggap bencana provinsi di salah satu kabupaten
dan 1 desa atau kelurahan model di salah satu kota. Pelaksanaan kegiatan yang akan dinilai hendaknya mencerminkan kegiatan utuh 10 program pokok PKK. Mulai dari kelembagaan, tertib administrasi PKK, kegiatan Pokja 1, 2, 3, dan 4, sampai kegiatan kelompok dasawisma dan sebagai indikator penilaiannya. Terdiri dari input, proses, output, dan inovasi, kreativitas, serta terpublikasi di media, baik media cetak maupun media sosial. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kegiatan gerakan PKK yang telah dilakukan di Nagari Ampang Kulai. Satu, di bidang sekretariat. Tugas sekretariat membantu ketua PKK dalam menyelenggarakan serta mengorganisasi semua kegiatan baik di bidang umum, organisasi, administrasi, monitoring, dan evaluasi. Buku administrasi dikelola oleh pengurus DPP tim penggerak PKK Nagari Ampang Kulai, dibagi menjadi 3, yaitu 1. Buku bidang umum, yaitu buku 6, dikerjakan oleh sekretariat. 2. Buku bidang keuangan, dikerjakan oleh bendahara. 3. Buku pengembangan dan buku bantu, dikerjakan oleh masing-masing Pokja 1 sampai Pokja 4.